Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 8 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang di tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat sejati Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apakah Anda saat ini sedang bingung, cemas dan khawatir? Merasa lelah, berbeban berat dan tanpa makna dalam hidup ini? Ya, menjalani hidup tanpa gairah karena rutinitas yang membuat frustasi. Tenang, kami ada untuk Anda. Kayak iklan-iklan saja. Sahabat sejati Gowori, kalau Anda sungguh mengalami itu, berdoalah. Karena doa mengatasi masalah dengan solusi. Setiap kali dalam perayaan Ekaristi, selalu ada intensi yang mengucap syukur atas kesembuhan, keberhasilan dan terkabulnya doa-doa permohonan melalui novena dan perantaraan orang kudus lainnya. Artinya, doa sungguh punya kuasa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh indah. Jika kemarin Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa, hari ini Yesus mengungkapkan kuasa dan kekuatan dalam doa. Doa itu punya kuasa dan kekuatan. Yesus bersabda MCK. M, mintalah maka kamu akan diberi. C, carilah maka kamu akan mendapat. K, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Istimewa sekali kepada kita yang bertekun memohon belas kasih Allah dan mencari kehendaknya.
akses pintu kerajaan surga diberikan kepada mereka yang setia dan bertekun. Namun terkadang kita salah dalam berdoa, seperti yang disampaikan Rasul Yakobus di dalam suratnya Yakobus 4 ayat 3 yang mengatakan demikian. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa yang utama dan pertama adalah memohon belas kasih Allah dan mencari kehendaknya. Terkadang kita menjadikan doa seperti belanja online. Kita cari yang ada promo dan cashbacknya. Kalau orderan belum tiba-tiba tidak sesuai dengan pesanan, kita marah, kita kasih jempol terbalik atau bintang 1. Saudari-saudaraku, sahabat sejati Gowori yang dikasihi Tuhan, doa bukanlah kumpulan permohonan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Doa bukanlah mencari promo-promo dan cashback seperti kita belanja online. Doa adalah ungkapan kerinduan kita untuk mengalami Tuhan, merasakan kasih-Nya yang hangat mendekap kita. Jadi, berdoa bukanlah untuk pamer prestasi, bertele-tele dan memuaskan kehendak kita sendiri. Berdoa adalah memohon belas kasih Allah dan mencari kehendak-Nya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.